Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pertama kali masuk neraka. Orang pertama masuk neraka. Siapakah orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita beserta seluruh keluarga kita dari api neraka. Para pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil dalam pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Awwalu khalqillah tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalatha." Makhluk yang pertama kali yang akan merasakan panasnya api neraka itu kala hari kiamat adalah 3 orang. Jadi akan pertama kali dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka 3 orang. Riwayat yang lain, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali diputuskan hukumannya kelak pada hari kiamat adalah 3 orang. Yang pertama, rajulun ustushhida. Seorang yang mati syahid, yang mencari mati syahid. Fa'utiya bihi, dia dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepadanya dan dia pun sadar. Dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Qala ma 'amilta fiha? Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang kamu perbuat terhadap nikmat yang sudah aku berikan kepadamu? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Dikatakan, ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala kadzabta. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'. Tetapi engkau berperang itu supaya dikatakan engkau pemberani. Supaya dikatakan engkau pemberani. Faqad qila. Dan orang-orang pun sudah mengatakan bahwasanya engkau memang pemberani. Orang sudah sebut engkau itu pemberani semua. Thumma umra bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat lalu diseret, ya, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, wa hadha wasyahid, ini menjadi bukti. Rajulun ta'allama al-ilm, seorang yang belajar agama, ilmu Islam. Wa 'allamahu, dia belajar dan diajarkan. Wa qara'al Qur'an, dihafal Qur'an. Ya. Fa utiya bihi, dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, diingat-ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang sudah diterima di dunia dan dia pun sadar akan kenikmatan tersebut. Qala fama 'amilta fiha, lalu ditanya, apa yang kamu lakukan terhadap ilmu dan Al-Quran yang sudah aku ajarkan kepadamu, kata Allah Azza wa Jalla. Qala ta'allamtul ilma, aku sudah pelajari ilmu agama ini. Wa 'allamtuhu, dan aku ajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku pun membaca Quran, menghafalkannya karena engkau ya Allah, karena engkau. Qala kadzabta, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta, engkau bohong.
Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala alim. Kamu itu belajar supaya dikatakan orang alim. Wa qara'tal Qur'an liqala huwa qari. Dan engkau menghafal Quran supaya engkau dikatakan penghafal. Wa qad qila, orang-orang pun sudah menyebut demikian. Thumma umira bihi. Kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat. Fasuhiba ala wajhi, diseret. Hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Subhanallah. Seret, tarik kakinya, kepalanya jadi bawah, dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atah min asnafil mal kullih. Orang yang telah dilapangkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam rezeki. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepadanya dan dia pun sadar. Qala, Allah tanya dia, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan terhadap harta yang sudah aku berikan kepadamu yang sekian banyak itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidak ada aku sisakan satu jalan pun yang engkau senang aku berinfak di sana, melainkan aku letakkan harta itu karena engkau ya Allah. Laka. Qala kadzabta. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu itu dusta, kamu itu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Tetapi kamu lakukan hal itu supaya engkau dikatakan jawad, orang yang dermawan. Faqad qila, orang-orang pun sudah mengatakan engkau dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian diperintahkan dan diseret wajahnya, kakinya diangkat, wajahnya menjadi bawah. Thumma ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di sini disebutkan penjelasan hadis ini. Fahaulai tsalatsah. Tiga orang ini. Alim, penghafal Quran, kemudian pemberani, mujahid, kemudian orang yang suka berderma, pemurah. Mereka yang bertiga ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awwalu man tasa'ira bihimun nar yaumil qiyamah, orang yang pertama kali merasakan api neraka kelak pada hari kiamat. Hasbunallah ni'mal wakil. Orang yang pertama kali merasakan bagaimana panasnya api neraka hari kiamat. Sebelum yang lain, mereka duluan. La ilaha illallah. Padahal sepantasnya mereka yang terdepan masuk surga. Tapi Nabi SAW mengatakan, awwalu man tasa'ara bihimun nar, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Karena amalan-amalan tadi amalan mulia. Berjihad, amalan mulia. Menuntut ilmu, amalan mulia. Menghafal Quran, amalan mulia. Kemudian berinfak, amalan mulia. Tetapi apa? Ternyata mereka yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Secara khusus lagi di sini orang-orang berilmu. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Namun ketika mereka lupa salah satu syarat ibadah diterima, yaitu apa? Al-ikhlas. Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam berjihad, ikhlas di dalam menunaikan infak dan sedekah. Gara-gara kurang ikhlas, terbalik, justru itu yang memasukkan mereka ke dalam api neraka. Maka dengan demikian, betapa penting keikhlasan di dalam amalan-amalan yang mulia. Sangat penting sekali keikhlasan dalam amalan-amalan yang mulia. Tidak boleh disepelekan. Maka pantas dikatakan innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya setiap amalan yang baik itu harus niatnya baik juga. Ya. Tapi amalan yang buruk nggak bisa diniatkan niat yang baik. Ini amalan yang sudah baik harus niatnya baik. Baru dia innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka bahaya. Amal-amal kebaikan ini ketika kehilangan ikhlas, justru dia riya, mempertontonkan amal perbuatannya, memperdengari orang amal perbuatannya, kecelakaan yang akan didapatkan, bahkan dia orang pertama kali dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aktsara munafiqi ummati qurra'uha, yang paling banyak munafik dari umatku ini adalah penghafal Quran. Yang paling banyak munafik dari umatku ini penghafal Quran. Bayangkan yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib penghafal Quran. Bahkan dia mengajarkan Quran di Mesir. Apa yang kurang coba? Yang kurang keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya ibadah ini yang kurang. Syarat mutlak diterimanya amal ibadah ini yang kurang, itu ikhlas. Maka pantas para ulama kita meletakkan hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga ya ilmu agama. Karena dia kenapa? Karena dia mesti ada dalam setiap ibadah. Mau sholat harus keikhlasan. Ingat bahayanya dalam hadis yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menuntut ilmu ini? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yang sudah kita sebutkan, man ta'allama al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa menuntut ilmu, ilmu yang dicari ini untuk mencari wajah Allah, la yata'allamu illa liyanala bi ardhan minad dunya, tidak ada tujuannya untuk menuntut ilmu kecuali mengharapkan ingin mendapatkan bagian dari dunia ini, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium aroma surga kelak pada hari kiamat, dan tempatnya di mana? Di neraka. Itu yang tidak ikhlas, belum yang tidak mengamalkan ilmunya. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, dia berkata tetapi tidak mengerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan dia mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka dia akan dikelilingi di dalam api neraka oleh penduduk neraka dan ditanya, ya fulan, alam kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu di dunia engkau yang memerintah kita berbuat baik, engkau yang melarang kita berbuat mungkar? Kenapa engkau sekarang kalau di neraka? Maka dikatakan, iya, aku dahulu memerintahkan kalian berbuat baik tetapi aku tidak mendatanginya. Betul, dahulu aku melarang kalian berbuat kemungkaran tetapi aku mendatanginya. La ilaha illallah. Maka betapa pentingnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna aktsara munafiq ummati qurra'uha, umatku yang paling banyak munafik itu yang banyak hafal Quran. Jadi umatku yang paling banyak munafik itu adalah penghafal Quran. Maka jangan sampai Quran itu sekedar dibaca. Maka pantas dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatul laka wa 'alaika. Quran itu bisa menjadi pembelamu, bisa juga menjadi musuhmu. Ketika diamalkan dia akan menjadi pembela kita, ketika tidak diamalkan dia akan menjadi musuh kita. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Yahud, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang hummilut taurat, yang diberikan Taurat oleh Allah Azza wa Jalla al-Yahud, thumma lam yahmiluha, lantas ya tidak diamalkan Taurat tersebut, kamathalil himar yahmilu asfara,
taubahnya mereka itu seperti keledai yang memikul kitab. Kuda saja mikul kitab tidak bakalan bisa baca, apalagi keledai, makhluk yang paling bodoh lagi mikul kitab, tambah berabe ini. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi hadis yang tadi hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, atau ada faedah, sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Aktsaru munafiq ummati qara'uha." Qala al-Munawi, Al-Imam al-Munawi berkata, arada bin nifaq ar-riya. Maksud nifaq adalah riya. Ya, lianna kulla minhuma iradah ma fi adh-dhahir khilaf ma fi al-batin. Karena kedua-duanya sama, yaitu apa? Apa yang mereka inginkan yang di luar tidak sama dengan apa yang ada dalam batin mereka. Ya, qultu hadza aqrab ma fussira bi hadzal hadits. Ini yang paling dekat ditafsirkan hadis ini. Berarti apa? Umatku yang paling banyak riya itu adalah para penghafal Quran. La ilaha illallah. Umatku yang paling banyak riya itu adalah penghafal Quran. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala yasirur riya, sedikit riya. Itu sudah syirik kecil. Kemudian diterangkan dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum bima akhwafu indi, bima akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih aku takutkan daripada Al-Masih Dajjal? Mau ya Rasulullah? Qala yasirur riya, sedikit riya. Ini lebih aku khawatirkan dari Masih Dajjal, sedikit riya. Apalagi banyak riya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Yang paling banyak munafik dari umatku ini adalah penghafal Qur'annya. Dan sudah kita jelaskan, penghafal Qur'annya, maksud dari munafik adalah orang yang paling banyak riyanya. Orang yang paling banyak riyanya karena memang itu dia sifat orang munafik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tersebut, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka salat malas. Yura'unan nas, mereka riya. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, kalau berzikir zikirnya sedikit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, aktsaru munafiqi ummati atau munafiq hadhil ummah, yang paling banyak munafik dari umat ini adalah para penghafal Qur'annya. Maksudnya yang paling banyak riya dari umat ini adalah para penghafal Qur'an. Karena ingat, 30 juz dia hafal, ditambah suara yang merdu, ya, dan yang lainnya. Maka apa? Sebab-sebab riya itu sangat banyak. Bayangkan lagi, ya, diperlombakan Al-Quran di akhir zaman ini, baik segi perlombaan seni baca Qur'annya, tulis Qur'annya, tafsir Qur'annya, dan yang lainnya. Maka ini perlu kita lebih waspada, kita lebih ekstra hati-hati. Maka pantas Nabi SAW terus mengingatkan, dan demikian juga para ulama kita terus mengingatkan, ya, yang namanya riya ini paling mengerikan, paling menakutkan, dan itu yang paling dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang tadi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan orang yang pertama kali masuk neraka adalah 3 orang. Lantas disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ats-tsalatsa awwalu khalq. 3 orang makhluk pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an ibadihi, tidak memerlukan hambanya. Tidak menerima dari hambanya kesyirikan dalam ucapan maupun perbuatan. Tidak menerima kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, dalam versi yang panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla, ya, ketika tiba hari kiamat, ya, yanzilu ilal ibad, Allah Azza wa Jalla turun kepada hambanya dengan turun yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla bagaimana caranya, liyaqdiya bainahum, untuk memutuskan perkara mereka, ya. Dan orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun jam'al Qur'an, ya, seorang yang menghafal Quran, yang menghafalnya, lafaz-lafaznya dan hukum-hukumnya. Kemudian barulah orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan setelah mereka mengakui masing-masing, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kadzabta kadzabta, kamu bohong, kamu bohong. Ya. Lalu merekalah awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar. Mereka adalah makhluk yang pertama kali dinyalakan di dalam api neraka. Maka di dalam hadis ini ada pelajaran at-tahdzir minar riya, peringatan keras dari riya, wa bayan syiddati uqubatihi, dan betapa kerasnya hukuman riya tersebut. Riya termasuk riya dalam menuntut ilmu, riya dalam menghafal Quran. Kemudian dalam hadis ini keumuman yang menjelaskan keutamaan jihad fi sabilillah. Kapan didapatkan? Liman arada bihi wajh Allah, bagi yang berjihad itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini, ya, pujian bagi orang-orang yang berinfak di jalan kebaikan. Dan amalan-amalan mereka la yashubuhu syai'un minar riya' wa sum'ah, tidak tercampuri sedikit pun oleh riya dan sum'ah. Maka itu sebabnya orang-orang terdahulu sangat luar biasa dalam menyembunyikan amal ibadah mereka. Tidak mau menampakkan amal ibadah mereka. Mereka lebih dominan punya ibadah-ibadah yang tersembunyi, sehingga ibadah-ibadah itu menjauhkan mereka dari perbuatan riya atau dari sum'ah. Karena riya dan sum'ah ini sungguh mengerikan. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza jazan nas yaumal qiyamah, ketika Allah Azza wa Jalla sudah membalas setiap orang kelak pada hari kiamat, datanglah orang-orang yang riya ini, lalu dikatakan kepada mereka, ya, idhhab ilal ladzi kuntum turaunahu fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riai di dunia. Hal tajiduna indahum min thawab, adakah pahala yang bisa kalian raih dari orang-orang tersebut? La ilaha illallah. Nas'alullah at-taufiq was-sadad wal huda war rasyad. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masukkan kita ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kita dari riya dan sum'ah.
Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebab yang namanya neraka kita tidak mampu, kita tidak berani. Sampai Allah Azza wa Jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ya, ittaqun nar. Takutlah kalian akan api neraka. Lindungi diri kalian dari api neraka walau bisyiqqi tamrah, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Saya kira demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, baca salat dengan riya tetap diterima Allah apa benar? Tidak benar. Ya, tidak ada ceritanya riya itu diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana aghna syuraka wa anis syirk. Aku yang paling tidak memerlukan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa ya, man amila amalan, yang mengamalkan suatu perbuatan, asyraka fihi ma'ya ghairi, diikut sertakan selain dari diriku di dalamnya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Dari siapa itu, ajaran siapa itu mengatakan ya bahwasanya bersalawat riya tetap diterima? Ya, kalau diterima sama setan mungkin. Kalau Allah Azza wa Jalla enggak ada yang nerima namanya riya itu. Allah maunya hanya untuk dia, bukan untuk manusia. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini kita jawab. Bagaimana kita mentahqiq la ilaha illallah? Tahqiq kalimatut tauhid. Yang pertama, fahami maknanya. Makna yang tertera di dalam dua surat, dalam surah Luqman, demikian juga di dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Yang demikian itu, dialah Allah Azza wa Jalla sesembahan yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Yang disembah selain Allah lah batil. Maka la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Adapun rukunnya ada dua, nafyun wa itsbat. La ilaha, kita tiadakan sesembahan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, dan kita itsbat, tetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita kenali syarat-syaratnya, yang jumlahnya ada 7 syarat. Kemudian kita ketahui juga pembatal-pembatal yang jumlahnya ada 10. Ada 10 pembatal dan sekian banyak pembatal-pembatal yang lainnya. Dan tentu ini memerlukan kesabaran untuk mempelajarinya dan membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Terus ikuti dan pelajari terus tauhid ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kita untuk lebih khusyuk dalam salat? 1. Perbaiki akidah kita. Harus kita bertauhid baru bisa khusyuk. Yang kedua, fahami apa yang kita baca dalam salat itu. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya diberikan kekhusyuan hati kita ini dan dilindungi dari ketidakkhusyuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertama, a'zamallahu ajrakum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan pahala yang besar ya atas perlakuan yang seperti ini. Tentu kita sebagai suami sabar ya untuk menasihati istri. Sayangi istri tersebut, introspek apa kekurangan yang sudah kita perbuat pada dirinya, tanya dia apa kekurangan yang saya lakukan sehingga saya bisa perbaiki. Maka antara suami istri ini perlu adanya keterbukaan dan perlu ada dialog terus. Maka lihat Nabi SAW sebelum tidur ada dialog dengan istrinya, ngobrol santai. Ya, maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengambil istidlal pendalilan bolehnya setelah Isya itu orang berbicara tentang ilmu. Itu apa? Dari obrolan Nabi SAW dengan istrinya. Maka kita katakan silahkan ya ngobrol dengan istrinya santai, apa permasalahan yang dia keluhkan, dan kita pun introspek apa kekurangan yang kita perbuat, dan tanya istrinya apa yang saya harus perbuat sehingga saya menjadi suami yang lebih baik. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa kepada Allah, ya Allah perbaikilah istriku sebagaimana Engkau memperbaiki diriku. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya mentahnik bayi, apa doa yang disunahkan? Tidak ada doa disunahkan untuk mentahnik ya, tinggal diambil sari kurma yang asli, gosok di malam mulutnya, selesai sudah. Ya, tahnik bisa juga ditambahkan dengan air zam-zam, bagus
ya tidak ada masalah. Dan kita berdoa sebagaimana doa Nabi untuk memintakan perlindungan bayi kita kepada Allah. A'udzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Dan itu sering-sering dibaca. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan sudah masuk. Bagaimana cara kita kirim istighfar? Bukan kita kirim istighfar, memintakan ampun baru benar. Bagaimana? Allahumma ghafir lahu jikalau dia itu laki-laki, Allahumma ghafir laha jikalau dia perempuan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan doa salat jenazah, itulah yang bisa kita baca juga untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Bukan astagfirullah. Kalau astagfirullah aku yang minta ampun. Ya, bukan memintakan ampunan namanya. Jadi kita gunakan Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma adkhilhul firdausil a'la wa hakadha wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sama salat di musala dengan salat di masjid? Tidak ada bedanya dalam bahasa Islam. Ya, bahasa kita Indonesia saja, kalau kecil namanya musala, kalau besar namanya masjid. Tidak ada bedanya dalam Islam. Bedanya dalam Islam, masjid kecil namanya masjid kampung. Masjid besar ditegakkan Jumat namanya masjid jami'. Hanya itu bedanya dalam Islam. Tahiyatul masjid tidak ada bedanya. Hanya di sini tidak ditegakkan Jumat, di masjid besar ditegakkan Jumat. Jadi namanya masjid kecil dan masjid besar. Jadi tidak ada bedanya sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa. Baik, mengaku ketemu Nabi Khidir apa dusta? Dusta. Ya, karena Nabi itu sudah pada mati semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa boleh kita jual pakaian yang tidak syar'i dengan niat untuk pakaian dalam atau di rumah? Kalau memang pakaian dalam tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bila kita tidak bertegur sapa marah dengan orang kafir kah ada batasan waktunya? Tidak ada batasan waktunya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum minum air zam-zam sambil berdiri? Tidak ada masalah kalau memang ya tempatnya tidak dimungkinkan untuk duduk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana madad Maulana ya Rasulullah? Apakah ini kesyirikan? Ya, kesyirikan. Karena minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang tidak bisa memberikan bantuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini berkaitan dengan surat Az-Zumar. Sebentar dulu, kita akan jawab dulu para pemirsa. Ya, telepon yang sudah masuk karena sudah banyak ini. Bersabar untuk para pemirsa yang sudah menelpon. Baik, ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas dengan perbuatan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengampuni semua dosa. Jadi dosa apapun asal kita mau bertaubat, Allah Azza wa Jalla pasti mengampuninya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, pernah menjadi pegawai kesehatan, pernah menolong ibu melahirkan, tiba-tiba anaknya mati. Setelah belajar karena kekurangan ilmu, apakah saya perlu diqisas? Tidak perlu diqisas. Ya, afallahu amma salaf. Allah Azza wa Jalla memaafkan sudah lalu dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Mana zikir yang sahih la ilaha illallah atau la ilaha illallah? Zikir yang sahih mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tidak ada zikir Allah 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 hu ini tidak ada. Jadi harus sempurna kalimatnya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita katakan kalau adiknya menikah, saudaranya menikahkan sama-sama muslim tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau yang menikahkan adalah kafir. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Kemudian Quran surat Al-Imran dan Al-Baqarah apakah dibaca tiap hari? Ya, dibaca tiap hari. Ya, dibaca tiap hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak mesti habis, yang penting tetap dibaca, kemudian difahami, kemudian diamalkan. Karena itu maksud dari membaca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita katakan bahwasanya kalau dia sudah bertaubat dari syirkul akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man taba taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat, Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya. Nah, jikalau ya dia itu pernah berbuat kebaikan, ya, kemudian dia itu bertaubat,
maka kita katakan insyaallah Allah Azza wa Jalla tidak akan sia-siakan perbuatan baiknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita katakan bahwasanya Al-Quran tentu ada kaidahnya disebutkan menafsirkannya, dan tafsir bil ma'thur, tafsirus salaf, Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan hadis, Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat, Quran ditafsirkan dengan ucapan tabi'in, Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Nah, tentu ya menafsirkan Al-Quran dari sisi bahasanya juga bahwasanya tergantung dari makna kalimatnya. Contoh yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ketika disebutkan bahwasanya yadullah fawqa aydihim, yaitu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, ya. Karena apa? Yaqtadi as-siyaq, menunjukkan konteksnya, bukan menunjukkan teks dari Al-Qur'an itu menunjukkan maknanya kekuasaan, tetapi tidak menafikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla punya tangan, karena dalil tentang tangan Allah Subhanahu wa taala tertera dalam ayat yang lain. Mana dia? Lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Bukan diciptakan dengan kedua kekuasaannya, karena bukan dua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita katakan kembali kepada tafsirus salaf, tafsirnya para sahabat dengan konteks yang tadi, Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, hadis, Quran dengan ucapan sahabat, Quran dengan tafsirnya tabi'in, Quran dengan bahasa Arab yang terakhir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah Nabi SAW menjaharkan basmalahnya? Tidak ada satupun riwayat yang sahih Nabi menjaharkan basmalahnya, tapi tetap membaca basmalah. Maka sampai Ibnu Abbas mengatakan, ana a'rabiin jahartu bismillahirrahmanirrahim. Aku menjadi badui jika aku menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi jahar kadang-kadang boleh, namun dominan itu adalah sir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana suami senang dengan video porno sehingga dia mau pisah dengan saya? Kalau terjadi seperti itu, maka apa? Bagaimana istri sekarang ya menservis suami, ya, apa yang disenangi di video tersebut, maka apa? Lakukan di hadapannya, ya, sehingga bagaimana seorang istri itu menampakkan dirinya, ya, bagaimana dia itu bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya. Mungkin dia kurang puas karena apa? Mungkin seorang istri jaim, ya, tidak mau ya berhias untuk suaminya, berhias untuk suami. Lakukan apa yang diinginkan kalau suami, tanya suaminya, apa yang kau sukai, ya, cara apa yang kau kehendaki, sehingga apa ini hal yang bisa dibicarakan, ya, dan nasihati suaminya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh apa yang dilihat itu tidak ada, ya, tidaklah membawa kebaikan, tetapi justru membawa petaka, karena yang namanya nafsu manusia ini tidak pernah akan ada habisnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian saya kerja di ladang, tapi ngitung saya kurang, dia lebih. Bagaimana? Kita lakukan ya sesuai dengan kesepakatan. Itu caranya, lakukan sesuai dengan kesepakatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, satu pertanyaan di sini, bagaimana hukum seorang pemimpin mengatakan tidak ada haknya dan mengandalkan anak-anaknya sedangkan dia masih mampu menafkahinya? Kita katakan bahwasanya ya namanya nafkah itu kewajiban orang tua, dan orang tua akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat, ya. Dan anak-anak kalau dia bisa bekerja bagus, tapi selama belum menikah maka orang tua punya tanggung jawab. Tapi kalau anak sudah mapan, maka silahkan anak berkarya, bantu orang tuanya kalau orang tuanya tidak mampu. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan sudah masuk di sini, apa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amal Yaumul Lailah dan yang lainnya, barang siapa membaca ayat kursi setiap penghujung salat wajib, tidak ada menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Apa maknanya kecuali kematian? Maksudnya kalau belum mati enggak bakalan masuk surga, kalau sudah mati baru bisa masuk surga. Jadi banyak sekali orang sekarang baca ayat kursi setiap selesai salat tapi enggak masuk surga dia. Kenapa? Karena belum mati. Coba dia mati, masuk surga insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sedang pergi ngaji dan sepulangnya ajak teman pergi makan-makan. Tampil sambil dimarahi istri, katanya tidak peduli sama istri yang belum makan, cuma kenyang sendiri. Apakah saya berbuat zalim? Ya tidak zalim. Karena apa? Kan bukan kemauan kita minta makan, teman yang ngasih makan kok. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Berkaitan dengan masalah hadiyatus tsawab,
kita memberi, dia memberi, apakah dapat pahala? Insya Allah tetap dapat pahala, di samping menguatkan kecintaan dan kasih sayang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama, sedekah kepada orang tua atau kepada anak dan istri? Kedua-duanya utama. Ya, karena orang tua kalau tidak mampu kewajiban kita, anak juga kewajiban kita, istri juga kewajiban kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada anjuran baca surat Maryam ketika hamil? Tidak ada sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi yang beda manhaj? Sikapi dia dengan sabar. Dakwahi dia manhaj yang hak itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah ada kapelingan di surga? Tidak ada kapelingan di surga, tetapi masing-masing disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada iman dan amalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia menjelang siang hari ini. Berhubung di Lombok sudah tiba waktu zuhur, kami undur diri dulu, dan kami ucapkan bagi para pemirsa jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ikuti terus di Surau TV setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.